Kuda cuma satu hilang, tapi petani ini percaya Tuhan itu baik. Pasti ada rencana Tuhan. Beberapa hari kemudian saudara, kudanya balik saudara. Tapi tidak sendirian. Dia bawa kuda liar 2 saudara. Jadi sekarang kudanya berapa? 3 saudara. Nah, satu hari anak petani ini mencoba training kuda liar itu. Karena kuda liar saudara, loncat anak ini jatuh. Kakinya patah saudara. Tetangganya datang lagi, aduh kasihan ya kamu ini, anakmu satu-satunya sekarang ini pincang. Tapi petani tadi percaya ada maksud Tuhan. Tuhan itu baik. Tidak lama kemudian saudara, ada rekrutmen tentara datang ke desanya, merekrut pemuda-pemuda untuk ikut berperang. Semua pemuda harus ikut, kecuali sang anak petani ini. Kenapa? Kakinya pincang. Semua mama menangis ketika anaknya dibawa pergi berperang, tidak tahu nanti masih bisa pulang atau tidak. Tapi istri petani ini, anaknya di rumah, tidak perlu takut. Saudara, kadang Tuhan izinkan kudamu hilang. Kadang Tuhan izinkan engkau mengalami pincang. Tapi lihat saudara, Allah izinkan itu terjadi untuk suatu maksud. Dia mau memberi yang lebih baik. Saudara, Allah juga mengizinkan sesuatu terjadi mungkin untuk mengajar kita, mendidik kita. Misalnya supaya kita belajar rendah hati. Saudara, bagi Tuhan memberi berkat itu gampang, saudara. Tapi kadang-kadang kita perlu introspeksi, kenapa itu? Jangan-jangan ada pride yang terlalu tinggi di dalam diri kita. Ada kesombongan tertentu yang Tuhan tidak suka. Sehingga apa? Ia izinkan kita mengalami kegagalan, kita mengalami kelemahan tubuh, sakit, dan sebagainya. Saudara, saya ingat kisah Paulus. Mari kita baca apa yang terjadi dengan Paulus di 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saudara, Paulus ini orang yang luar biasa, saudara. Bukan saja dia itu punya latar belakang pendidikan yang begitu baik, di bawah bimbingan profesor yang paling top di zamannya. Dia juga, saudara, mendapat pengalaman spiritual yang jarang sekali dialami oleh anak Tuhan. Dia mendapat berbagai macam penglihatan. Nah, saudara, orang seperti dia itu rawan untuk apa? Menjadi sombong, meninggikan diri. Itulah sebabnya apa yang terjadi 2 Korintus 12 ayat ke-7. Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, Tuhan izinkan Paulus mengalami gangguan serangan dari iblis.
Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan membiarkan dia, tapi Paulus tahu Tuhan izinkan itu supaya apa? Jangan sampai dia meninggikan diri, saudara. Saudara, kita sudah belajar di Bible Study tentang salah satu dosa mau. Apa itu? Sombongan. Sombongan itu dosa yang Tuhan benci, saudara. Dan Paulus diizinkan itu supaya apa? Jangan sampai dia menjadi sombong oleh karena pengalaman spiritual yang luar biasa. Nah, puji Tuhan, saudara, dia bisa menerima. Tuhan, kalau memang itu justru untuk kebaikan saya, aku rela, aku menerima. Dan justru dalam kelemahanku seperti ini, aku tahu kuasa-Mu makin nyata. Saudara, pada waktu engkau mengalami kegagalan, jangan buru-buru kecewa, menyalahkan Tuhan, atau marah. Kenapa Tuhan engkau izinkan ini? Saudara, dia sedang membentuk saudara, supaya kita itu makin indah di hadapannya. Kita juga diizinkan mengalami sesuatu karena Tuhan mungkin sedang mengajar kita untuk apa? Lebih bergantung pada Dia. Mungkin pada waktu kita sehat, pada waktu bisnis kita lancar, cenderung kita apa? Melupakan Tuhan. Saudara, kita tanpa kita sadari sering memperlakukan Tuhan itu seperti ban serep. Tahu ban serep ya? Kapan saudara ingat kalau saudara punya ban serep? Saat banyak kempes. Tapi selama saudara mobilmu lancar, pernah enggak lihat-lihat ban serepnya dibersihin gitu? Nggak pernah ya. Baru pada saat kita mengalami kesulitan, ban kita pecah atau kempes, kita aduh bersyukur masih ada ban serep. Saudara, banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan juga seperti ban serep. Saat semuanya lancar, ya tetap ke gereja, ya tetap berdoa, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sehingga apa? Kadang Tuhan izinkan untuk mengajar ya, supaya lebih bergantung kepada Tuhan. Berbahagialah saudara kalau dalam keadaan suka, duka, lancar ataupun kesulitan sudah terus bergantung pada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Saudara, ada seorang wanita bernama Ria Tompkins. Umurnya baru 35 tahun. Dia punya semangat belajar, meskipun sudah punya 3 anak, saudara. Akhirnya dia bisa menyelesaikan college. Dia lamar pekerjaan, dapat pekerjaan di GTI. Tidak lama, saudara, baru kerja. Dia terserang lupus. Sudah familiar dengan lupus? Ya, ini menyerang tubuh sendiri. Om Hori tahu lebih banyak, nanti saudara bisa tanya soal ini. Sehingga apa, saudara? Dia tidak bisa lagi bekerja. Ibu yang masih muda ini dengan 3 anak usia 4 tahun, 15 tahun, dan 18 tahun sekarang harus terbaring di tempat tidur. Dalam keadaan seperti itu, saudara, suaminya meninggalkan dia. Sudah jatuh ketimbang tangga. Bukan cuma itu saja, anak pertamanya masuk penjara karena drugs. Saudara, kalau kita bayangkan orang kena lupus saja, walaupun dicintai suami, walaupun anak-anaknya baik, sudah menderita, saudara. Tapi Ria Tompkins pada saat yang hampir bersamaan mengalami bertubi-tubi persoalan dalam hidupnya. Tapi saudara, pada saat dia hanya bisa terbaring di tempat tidur, dia mandi sendiri pun sudah tidak bisa. Harus dibantu orang lain, dibantu suster. Tapi apa yang dia katakan saat temannya mengunjungi dia? Ini cerita dari sang teman. One time, she said to me that this was really a blessing.
Tuhan izinkan aku terbaring di tempat tidur ini supaya aku punya waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Dia. Dan siapa tahu dengan aku di hospital ini, seseorang bisa mendengar tentang kasih Tuhan. Siapa tahu aku di sini bisa menjadi berkat bagi pasien-pasien lain. Kalau saudara, ini satu kesaksian yang menantang kita. Apakah kita juga mampu untuk